dengan harta kita. Cari di mana ada janda, asal terdengar susah, langsung kita tolong. Terdengar susah, langsung tolong. Kita punya gaji mungkin 10 juta. Bagi orang yang mengejar surga, merindukan surga, mungkin 4 juta kecil bagi dia. Tolong sana, tolong sini. Di mana ada terdengar kesusahan, maka dia tolong. Terutama utamakan dulu saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah di pertemuan kita yang lalu kita membahas terakhir tentang hadis yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua makna. Yang pertama, Allah balas dengan pahala yang berlimpah. Makna yang kedua, kita diberi Allah kekuatan untuk menyambung kebaikan yang lain. Berdasarkan surat Ar-Rahman ayat 60, fahal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali Allah datangkan kebaikan. Jadi kalau kita makbul dari satu kebaikan, maka ciri-ciri amal itu makbul, kita akan bersemangat untuk melakukan kebaikan yang baru. Makanya dari sini, kalau Ramadan kita makbul, maka setelah Ramadan ciri-cirinya kita akan terus berusaha untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi habis Ramadan itu sudah sering puasa sunnah, sudah sering bersedekah. Begitu juga kalau haji kita mabrur, ciri-cirinya berdasarkan ayat ini adalah bertambah-tambah kebaikan sepulang haji. Jadi yang dulu tidak berjamaah, pulang dari haji sudah mulai berjamaah. Tapi kalau pulang haji tidak nampak juga berjamaah, itu berarti hajinya haji mardud, bukan haji mabrur. Jadi jangan membangga-banggakan label haji kalau tidak ada kebaikan yang bersambung sepulang haji. Kalau pulang haji bertambah kriat, sepulang haji bertambah pelitnya, ini berarti haji ini haji bermasalah ini. Jadi itu sekedar mengingatkan ulang apa yang kita bahas di bulan yang lalu. Baik, kita sambung berikutnya. Babu fadlin man ya'ulu yatiman. Ini sudah mulai masuk ke dalam contoh-contoh kebaikan, yaitu bab tentang fadilah atau kelebihan, keutamaan orang yang memelihara anak yatim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail.
Ini hadis ini Rasulullah ingin menjelaskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain. Di antaranya adalah as-sa'i 'alal armalah wal masakin. Orang-orang yang melakukan sa'i. Ini sa'i ini bukan sa'i dalam manasik haji. Karena bahasa sa'a yas'a atau sa'a yas'i itu bermakna berjalan. Maka orang sa'i itu kan melakukan jalan. Jadi orang yang dimaksud di sini adalah yang berjalan-jalan atau berkeliling-keliling. Untuk apa dia berkeliling? Alal armalah. Dia berkeliling menuju ke rumah para janda wal masakin dan orang-orang miskin. Jadi yang berkeliling-keliling dari pintu janda, armalah itu janda, wal masakin dan orang-orang miskin. Yang dimaksud dengan janda di sini bukan berkeliling mencari istri. Jadi bukan mencari istri yang janda. Tapi yang dimaksud di sini adalah anak-anak yatim yang ibunya janda. Jadi berkeliling-keliling dari rumah janda, dari rumah anak yatim dan masakin dan rumah-rumah orang miskin. Apa yang maksud berkeliling di sini? Yang namanya sa'i itu kan berputar-putar, keliling-keliling di tempat-tempat yang sama. Dulu antara Safa dan Marwah itu kan akibat sa'inya, hasil dari sa'inya Siti Hajar. Jadi sa'i itu ya kelilingnya di tempat-tempat yang sama. Maksudnya bukan hanya sekali datang lalu tidak pernah datang lagi, tidak. Jadi di sini dia ketuk rumah janda dan anak yatim di dalamnya secara berulang-ulang. Maksudnya bulan ini dia kasih beras, nanti bulan depan dia kasih lagi beras. Dia tanggung, dia pelihara, dia asuh. Kalau seseorang memberikan sekali saja, itu baik. Tetapi yang terbaik adalah di saat dia mengulang-ulang kebaikannya, karena anak yatim dan janda itu juga mengulang-ulang makannya. Kan satu sak beras kan tidak mungkin seumur hidup. Apalagi kalau anak yatimnya ramai. Itu kan sebulan, bahkan enggak sampai sebulan kadang-kadang habis. Jadi ada orang yang mengira cukup sekali kasih. Jadi begitu tanya orang, sudah pernah bantu anak yatim, dia akan menjawab sudah pernah. Kapan? 5 tahun yang lalu sudah saya bantu. Ini salah satu kesalahan yang kita buat. Seharusnya kita melakukan sa'i. Jadi setiap sebulan sekali kasih apa yang bisa kita beri. Jadi sifatnya seperti mengasuh. Bukan hanya memberi sedekah sekali saja, tapi seperti mengasuh. Seorang ibu yang mengasuh anak yatim itu berat perjuangannya. Karena dia kehilangan tongkat untuk memberi nafkah. Jadi seorang ibu yang hari ini bekerja untuk menanggung anak dari suaminya, itu kadang-kadang tidak bisa lagi sempurna memberi kasih sayang sebagaimana seperti suaminya masih hidup. Ketika suami masih hidup, anak kan penuh kasih sayang dari ibu. Karena ibu tinggal belanja, masak, apa yang dibutuhkan anak, dia bisa dapatkan. Ketika suaminya meninggal, otomatis si ibu berperan menjadi seorang ayah. Yang dulu dia bereskan anaknya untuk mandi, pakai pakaian ke sekolah, semenjak suami meninggal,
Si ibu ini pagi-pagi sudah siap-siap untuk jualan. Tak bisa lagi dia memberikan kasih sayang sempurna. Maka anak kadang-kadang terlantar. Makan sendiri, kemudian pakai baju sendiri. Begitu kehidupan anak yatim. Jadi anak yatim ini bisa morat-marit setelah kehilangan ayah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita yang masih diberi kemampuan untuk menginfakkan apa yang kita punya kepada anak yatim dan janda. Jadi bukan hanya anaknya saja, ibunya juga perlu dibantu. Oh, masalah ada ibu yang perlu dibantu secara khusus, ya terserah. Ya. Jadi misal daripada bantu anaknya, ibu-ibunya terus diambil sekaligus, ya kalau cocok apa salahnya kan? Cuma kalau memang kita tidak merasa perlu melakukan itu, maka berjuanglah. Jadi jangan sampai juga berfikir begini, yang dibantu hanya janda-janda yang berkembang saja. Janda-janda yang tidak berkembang enggak dibantu-bantu. Yang kalaih-laih, yang katuha-tuha, itu enggak dibantunya. Yang dibantu yang mamaknya cantik-cantik, itu dibantunya. Ini juga perlu diklarifikasi ini. Selayaknya anak yatim itu yang memberi nafkah berikutnya bukan ibunya, selayaknya, tapi wali daripada ayahnya. Ketika Allah menyebutkan wa 'alal warisi mislu zalik, para wali yang mewariskan harta itu juga punya tanggungjawab yang sama seperti ayah si yatim ini. Nafkah itu selayaknya ditanggung oleh wali, bukan oleh ibu si anak yatim itu. Cuma sayangnya wali hari ini tidak takut lagi ke Allah. Wali hanya datang ke rumah anak yatim untuk mendapatkan hak warisan. Kalau masalah warisan, nyan wali ke. Di depan wali berjuang, mana hak kami? Dari abang kami, dari adik kami. Tapi keponakannya dia tidak peduli. Padahal itu wajib nafkah di atas wali. Kalau kakek masih ada, iaitu ayah dari ayah masih ada, maka kakeklah yang menjadi penanggungjawab pertama nafkah untuk cucunya. Kalau kakek tidak ada, maka tanggungjawab nafkah dipindahkan ke tangan saudara-saudara ayahnya, abang ayahnya, iaitu pak wanya, atau adik-adik ayahnya, om, paman, pakcik. Yang mandum wajib tanggungjawab nafkah anak yatim, wajib. Sayangnya hari ini perintah Allah ini enggak dilakukan. Maka banyak hari ini wali yang berdosa. Banyak wali yang berdosa. Dia biarkan anak yatim ini dalam keadaan tidak ditanggung nafkah, malah ibunya yang menanggung nafkah. Padahal ibunya enggak wajib tanggung nafkah. Enggak wajib. Tapi terpaksa ibu hari ini yang anaknya sudah yatim terpaksa anak saya tanggung. Wali kaya, ada pak wah, pak cik kok kaya-kaya. Tapi enggak mikir ni anak keponakannya ini kayak mana makannya, sekolahnya, enggak mikir. Padahal itu tanggungjawab mereka. Inilah yang hari ini paling banyak diselewengkan dalam syariat, yaitu ketika penanggung jawab nafkah melarikan diri dari nafkah tersebut. Maka orang yang paling baik di antara kita adalah yang ketika adiknya atau abangnya meninggal dunia dan meninggalkan anak-anaknya, yaitu keponakan dia, anak kumun yang mandum, itu paling baik seandainya kita memberikan mereka sedekah atau nafkah. Paling baik. Apalagi Rasulullah mengatakan sedekah kepada orang yang punya hubungan rahim 2 kali lipat pahalanya, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ibu daripada anak yatim ini, dia bukan tanggungjawab nafkah wali. Karena habis masa iddah, habis nafkah itu habis.
Ibu daripada anak yatim, iaitu si janda itu dia hanya berhak menghidupi dirinya sendiri. Kalau dia tidak mampu, maka dia dihidupi oleh walinya sendiri, iaitu ayahnya, abangnya, adiknya. Oh, ada yang melamar, dia nikah lagi, berarti dia menjadi tanggungjawab dari suaminya yang baru. Yang dia tetap tidak pernah disuruh memberi nafkah kepada anak-anak. Tak pernah. Cuma karena keadaan kita hari ini begini, maka ibu hari ini meninggal suami, terpaksa jual lontong, jual kuih, nyuci baju rumah orang untuk menghidupi anak yatim. Jadi mereka ini termasuk orang yang menghidupkan anak yatim. Wali kemana? Wali ramai, tidak peduli. Dan inilah yang menyedihkan hari ini. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini amalan yang disuruh Nabi, berkeliling-kelilinglah untuk menolong janda dan anak yatim. Berkelilinglah, kata Allah, kata Nabi SAW. Kemudian ditambah wal masakin, tolonglah orang miskin. Jadi kalau janda dan anak yatim yang kaya, itu boleh kita berlepas tangan. Kalau anak yatim dan janda kaya, misal janda ni punya bisnis apalah misalkan, itu mungkin kita bisa berlepas tangan. Tapi seandainya mereka jatuh dalam kemiskinan, kita enggak boleh berlepas tangan. Ditambah lagi oleh Nabi, itu orang-orang miskin itu menjadi tanggungjawab daripada orang-orang yang diberi harta oleh Allah. Jadi proses Allah menciptakan orang miskin itu sebenarnya untuk menolong orang kaya. Kalau Allah ingin, maka Allah bisa buat kita semua kaya, enggak perlu miskin. Untuk apa dibuat miskin? Kita bisa semua sekaligus kaya, semua mudah bagi Allah. Tapi Allah buat orang miskin di tengah-tengah orang kaya. Untuk apa? Untuk menolong orang miskin, untuk menolong orang kaya agar bisa masuk surga melalui tangan orang miskin. Orang miskin ini enggak menolong orang kaya, tetapi mereka bisa menjadi penyebab orang kaya masuk surga. Orang miskin masuk surga itu dengan kesabaran dan ketabahan. Kalau mereka tabah, sabar, tetap dekat dengan Allah di tengah kemiskinannya, mereka lebih dahulu masuk ke surga. Dalam satu hadis, kalau dari golongan muhajirin dan ansar itu 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga, 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga, mereka telah duluan berfoya-foya di dalam surga. 500 tahun. Kalau bukan golongan muhajirin dan ansar, 40 tahun sebelum orang kaya masuk surga, mereka sudah duluan masuk surga. Ini kelebihan yang diberikan ke orang miskin yang sabar, tabah dan tetap bersyukur di atas kemiskinannya. Jadi walaupun tukang beca, jualan siomay, tapi asal azan berbunyi, tetap datang menghadap Allah. Inilah mereka yang akan menjadi penghuni surga lebih dahulu dibanding orang kaya. Orang kaya masuk surga juga, tapi antri di belakang orang miskin. Makanya ketika Rasulullah memanggil Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf kan salah satu sahabat terkaya, sampai enggak bisa jatuh miskin. Mau miskin pun enggak bisa jatuh dia kalau miskinan. Kata Rasulullah, wahai Abdurrahman, engkau akan masuk surga. Kan Abdurrahman bin Auf termasuk 10 orang yang dijamin surga. Engkau dijamin masuk surga, tapi engkau berada di garis terakhir dan engkau masuk surga dalam keadaan tertatih-tatih, artinya merangkak dari belakang. Abdurrahman bin Auf terkejut, dia dijamin surga, tapi nanti urutan belakang. Kenapa begitu? Ternyata Rasulullah menjelaskan, semua orang kaya yang akan masuk surga, dia sudah duluan dapat surga di dunia. Maka diperlambat masuk surganya setelah orang miskin. Nah, makanya kita yang kaya-kaya ni, Pak, yang ada Avanza, Xenia, yang ganti-ganti ban mobil 2 bulan sekali, kan? Yang suka-suka kita ganti HP. Ini kita kalau insya Allah baik, tetap masuk surga. Cuma tetap nomor urut belakang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya diciptakanlah orang miskin agar menjadi jembatan orang surga masuk, orang kaya masuk surga. Oleh karena itu jangan hinakan orang miskin.
doa kita belum tentu diterima. Tapi ketika kita bantu orang miskin, dia berdoa ke Allah, ya Allah, selamatkanlah orang yang memberiku sedekah. Ya Allah, peliharalah harta orang yang memberiku sedekah. Doa mereka lebih cepat diterima daripada doa kita yang kaya. Karena mereka doa itu ikhlas. Enggak ada harapan apa-apa, betul-betul tawakal, pasrah, hana tepu. Kalau orang kaya doa kan agak sedikit ada penahan. Hom ni Allah, Nabi pih je nak. Hana Nabi pih je kan. Yang kana mentang hai ku pabih kata orang kaya. Orang kaya minta kaya, tapi dalam hatinya dia tetap enggak kasih pun boleh, yang sudah ada aja enggak habis-habis ya Allah. Orang miskin kalau doa ikhlas sekali. Mereka tawakal sekali, pasrah sekali kepada Allah. Maka bisa jadi kita masuk surga karena doa mereka. Makanya orang-orang yang hari ini menginfakkan hartanya kepada orang miskin, mungkin dia sudah tertidur di malam hari, tapi doa orang miskin yang mendoakannya tembus ke langit. Tertidur pun kita dapat pahala. Mungkin kita sedang pergi melancong dengan kekayaan kita, tapi karena kita banyak bantu keponakan yang yatim, kita bantu janda-janda, artinya isteri-isteri dari adik-adik kita tolong makan mereka tiap bulan, kita beri miskin yang dari kampung segala macam, orang-orang yang ada yang butuh bantuan kita. Doa mereka itu membuat kita hari ini bisa berjalan di atas bumi dengan perlindungan Allah. Doa mereka lebih dekat dengan Allah daripada dengan doa kita. Maka banyak-banyaklah memberi pertolongan kepada janda, anak yatim dan orang miskin. Namun dalam hadis ini Rasulullah langsung memberikan janji ganjaran. Apa ganjarannya? Yang suka menolong janda, anak yatim, orang miskin, kal mujahid fi sabilillah. Pertama, kelebihannya adalah dia dihitung seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Dia terhitung seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Orang jihad fi sabilillah itu kan yang dimaksud di situ orang berperang. Kalau bahasa mujahidin fi sabilillah itu enggak ada lain orang perang. Orang perang itu pahalanya luar biasa. Makanya di antara hadis yang menyebutkan tentang kelebihan orang mujahidin, hadis riwayat Bukhari yang lain itu sebutkan inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga mi'ata darajah, ada 100 derajat, a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilih. Orang yang mujahid di jalan Allah, artinya yang berperang di jalan Allah, kemudian dia syahid, maka dia mendapatkan 100 kali lipat derajat dibandingkan orang-orang lain. 100 kali lipat derajatnya dibandingkan orang-orang yang lain. Makanya orang-orang mujahidin itu kan bersama Nabi dalam surga Firdaus. Kullu darajatin ma bainahuma kama bainas sama' wal ard. Perbandingan antara satu derajat dengan derajat yang lain, itu perbandingannya antara langit dan bumi, kata Rasulullah. Bayangkan 100 derajat. Satu derajat dengan derajat yang lain, perbandingan kelebihan orang mujahid fi sabilillah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berjihad, itu sama seperti langit dan bumi. Dan ternyata orang-orang yang berkeliling-keliling menolong anak yatim, janda dan fakir miskin mendapatkan kelebihan itu. Mereka dianggap sama pahalanya dengan mujahidin fi sabilillah. Kalau mujahid mereka berkeliling-keliling di medan perang dengan pedangnya, kalau kita berkeliling-keliling dengan uang kita, dengan harta kita, cari di mana ada janda, asal terdengar susah langsung kita tolong, terdengar susah langsung tolong. Kita punya gaji mungkin 10 juta. Bagi orang yang mengejar surga, merindukan surga, mungkin 4 juta kecil bagi dia. Tolong sana, tolong sini. Di mana ada terdengar kesusahan, maka dia tolong. Terutama utamakan dulu saudara-saudara. Jangan sampai kita kadang-kadang terbuai, tolong orang, tapi lupa menolong saudara. Anak adik sendiri sudah terbengkalai. Yang kita tolong orang entah di mana-mana. Kita tolong sana, donasi sini. Di adik draw, mungkin adik kita atau dia sudah meninggal, anak adik kita mungkin tidak ada yang sekolahkan, kita tidak tolong, padahal itu lebih utama untuk ditolong.
daripada orang-orang yang tidak punya hubungan rahim. Utamakan itu dulu, kemudian nanti barulah bergerak ke yang lebih luas. Jadi janji Nabi yang pertama adalah orang-orang yang berkeliling menolong janda, anak yatim dan fakir miskin dianggap seperti orang yang berjuang fi sabilillah, seperti orang yang mengangkat pedang fi sabilillah. Itu janji pertama. Jadi sudah besar sekali ni, pahalanya sudah meledak-ledak di sini. Kemudian disambung oleh Nabi, diberikan pahala yang berikutnya, yaitu wa kalladzi yasumun nahar, sama seperti pahala orang yang berpuasa di siang hari. Sama seperti orang yang berpuasa di siang hari. Sedangkan berpuasa siang hari itu salah satu tanda-tanda kesalehan. Karena ciri-ciri orang saleh itu salah satunya adalah suka berpuasa. Nah, orang-orang yang berpuasa di siang hari, maka ba'adallahu an-nar an wajhihi. Orang yang sering puasa di siang hari, dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, itu dijauhkan Allah wajahnya dari api neraka. Namun ternyata pahala orang yang puasa ini sama dengan orang yang menolong anak yatim dan janda dan fakir miskin. Itu janji kedua. Jadi pahala orang yang sering sedekah kepada mereka berarti sama dengan orang yang berpuasa sunnah di siang hari, baik Senin Kamis ataupun puasa Ayyamul Bid. Jadi sekali kita tolong, berarti kita seperti orang yang sudah berpuasa dan dapat pahala besar. Lalu janji yang terakhir Nabi, wa yaqumul lail, bukan hanya berpuasa di siang hari, tetapi dia bisa dapat pahala seperti orang yang bangun sepanjang malam. Bangun sepanjang malam ini untuk apa? Ya, untuk melakukan ibadah. Dan itu amalan yang susah dilakukan kecuali orang-orang yang diberi kekuatan hidayah oleh Allah. Namun kita mungkin tidak sanggup bangun malam. Kan tipe kita beda-beda, Pak. Ada yang kelelahan, tidak sanggup bangun malam. Kita sudah coba, selalu keadaan kita tertidur sampai subuh. Kalau memang kita tidak sanggup bangun malam, apalagi kita enggak sanggup puasa, mungkin badan sudah lemah, tapi coba lihat, masih ada kesempatan lain menggantikan puasa dan bangun malam itu. Apa dia? Berilah infak, bersedekahlah banyak-banyak. Allah gantikan sedekah itu sama seperti puasa dan orang-orang yang bangun di tengah malam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan jalan ke surga itu banyak jalan menuju surga. Makanya pintu surga itu kan banyak. Pintu utamanya 8. Pintu utamanya 8. Di balik pintu utama itu banyak sekali pintu disesuaikan dengan amalan masing-masing. Makanya ada babus salah, dalam hadis waktu Abu Bakar bertanya macam-macam pintu, Nabi menyebutkan pintu surga itu tergantung amal. Yang dominannya salat, maka dimasukkan dari babus salah. Yang dominannya sedekah, maka dimasukkan dari babus sedekah. Yang dominannya puasa, dimasukkan dari babur rayyan. Macam-macam model pintu surga. Salah satunya yaitu pintu surga diberikan kepada mereka yang berinfak di jalan Allah. Maka ini kan ini kesempatan bagi kita bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Kesempatan bagi kita ini manusia biasa yang enggak sanggup beramal sekaligus semuanya. Enggak sanggup. Ada yang ahli sedekah, enggak sanggup puasa. Enggak sanggup bangun malam. Ada yang sanggup bangun malam, tidak sanggup sedekah dengan kemiskinannya. Ada yang sanggup sedekah, sanggup puasa, enggak sanggup bangun malam. Jadi macam-macam. Maka oleh karena itu raihlah surga dari salah satu janji Nabi SAW. Jadi Allah itu Maha Pemurah untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Baik, inilah hadis yang menunjukkan tentang bagaimana kelebihan orang yang menolong anak yatim, ibu anak yatim dan orang-orang miskin. Saya berhenti di sini.